hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita pagi hari ini? Halo, yang di rumah mari lambaikan tangan. Mari semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Walaupun kita di rumah masing-masing, sukacita kita tidak boleh hilang. Amin. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Dan Tuhan akan mencurahkan rohnya buat kita semua. Mari kita puji Tuhan. Anggur baru. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib
membutuhkan Roh Kudus. Mari Roh Kudus datanglah. Datang Roh Kudus. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami merindukan-Mu Roh Kudus. Urapi kami. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku. Mengalir penuhiku. Mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku. Mengalir penuhiku. Mengalir pulihkan. Mengalir pulihkan. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku. Mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu,
Tuhan Yesus. Untuk bersekutu dengan-Mu Bapa, lebih dalam lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Menikmati hadirat-Mu Yesus. Ini yang menjadi kerinduan kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau naik ke surga. Dan Engkau mencurahkan roh-Mu buat kami Bapa. Roh yang akan menghibur kami, menjadi penolong kami, menguatkan kami Tuhan. Sehingga kami tidak takut menghadapi masa-masa sulit saat ini Bapa. Karena kami percaya kami bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah datang dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar kiranya pujian penyembahan kami Bapa bisa menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan firman-Mu Yesus akan memberkati kami, menguatkan kami, membentuk kami menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang kuat, yang mampu menghadapi keadaan dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami sambut firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita ingin diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Shalom saudara, saya bersyukur kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini berjudul dipimpin oleh Roh. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia 5 ayat yang ke-25. Galatia 5 ayat yang ke-25, saya bacakan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara yang terkasih, menjadi orang Kristen tidaklah cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Menjadi orang Kristen tidak hanya cukup beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja. Menjadi orang Kristen juga tidaklah cukup terlibat di dalam pelayanan gereja. Kita harus mau memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau tidak, maka kita akan berjalan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita berjalan mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak akan mungkin bisa berhasil. Kita akan mengandalkan kekuatan kita, dan kekuatan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Maka yang akan kita dapatkan hanyalah kegagalan demi kegagalan. Penting sekali kita membuka diri kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena hidup dipimpin oleh Roh Kudus membawa diri kita semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Semakin hari semakin menjalankan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Mengapa hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, dengan dipimpin oleh Roh menjadikan kita milik Kristus. Mari kita buka ayatnya di dalam Roma 8 ayat yang ke-9b. Roma 8 ayat yang ke-9b. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita tidak memiliki Roh Kristus, kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, maka kita bukan milik Kristus, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, dipimpin oleh Roh Kudus, itu berarti menjadikan diri kita menjadi milik Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara rindu hidup saudara, tubuh saudara, jiwa saudara, roh saudara menjadi milik Tuhan, mari kita minta supaya Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Mari kita buka satu ayat dalam Efesus pasal pertama ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaannya. Saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus adalah jaminan buat kita supaya kita milik Tuhan. Dengan kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan ini, dengan kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan ini, maka kita akan menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya Roh Kudus selalu mengingatkan kehidupan kita. Saudara, manusia itu gudangnya lupa. Manusia itu sering lupa. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita ketika kita lupa, saudara. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita ketika kita merasa tidak layak. Ketika kita merasa masih berdosa,
ketika kita merasa masih bersalah, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, Dia akan mengingatkan kita bahwa oleh darah Kristus, oleh penebusan Kristus di atas kayu salib, semua kesalahan kita, semua dosa-dosa kita telah Tuhan hapuskan. Mari kita buka di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-12. Saya bacakan. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara, jika kita mengalami sakit penyakit, Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa oleh bilur-bilurnya penyakit kita akan disembuhkan. Ketika kita merasa ada kutuk yang mengejar kehidupan kita, Roh Kudus akan mengingatkan bahwa kutuk telah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Kita baca ayatnya di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita harus percaya bahwa kutuk tidak akan mengejar kita lagi. Tetapi berkat Tuhan, kasih setia Tuhan akan senantiasa mengikuti kehidupan kita. Kita lihat ayatnya di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Saya bacakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ayat ini membuktikan bahwa kita tidak dikejar-kejar lagi oleh kutuk dosa, tetapi yang mengikuti kita, yang selalu ada di dalam kehidupan kita adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bukan hanya untuk hari ini, firman Tuhan mengatakan sepanjang umur hidupku. Oleh sebab itu, mari kita buka hati kita buka hidup kita, supaya Roh Kudus memimpin kehidupan kita, dan kita dilayakkan, kita diingatkan oleh Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan, korban Kristus di atas kayu salib, memberikan kita kesembuhan, melepaskan kita dari segala kutuk. Yang ketiga, saudara, jika hidup kita dipimpin oleh Roh, maka Roh Kudus akan hadir sebagai penolong kita. Mari kita lihat ayatnya dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang terkasih, hidup ini dipenuhi dengan berbagai macam masalah. Hidup ini dipenuhi dengan berbagai macam persoalan, dipenuhi dengan berbagai macam kesusahan. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak akan kuat. Tetapi ketika kita meminta pimpinan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, maka yakin dan percaya, seberat apapun kesusahanmu, Roh Kudus akan memberikan kita kesanggupan untuk menghadapi itu semua. Bahkan lebih daripada itu, seberat apapun persoalan kita, seberat apapun beban hidup kita, bersama dengan Roh Kudus, kita sanggup menghadapinya, dan kita akan keluar sebagai seorang pemenang. Saudara-saudara yang terkasih, suatu saat nanti mungkin saudara mengalami keadaan yang sangat mendesak kehidupan saudara, yang sangat membebani kehidupan saudara. Mintalah kuasa Roh Kudus memimpin kehidupan saudara. Yakin dan percaya, Roh Kudus akan memberikan jalan keluar. Yakin dan percaya, ada solusi bersama dengan Roh Kudus. Dia akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan, dan akan membebaskan kita dari segala masalah dan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk membuka hidup kami, supaya dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, memimpin kehidupan kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan, memberikan kami jalan keluar di saat kami mengalami masalah, dan senantiasa membuat kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, kami sanggup melakukan segala perkara. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu, tetapi juga pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dalam usaha pekerjaan kami, kiranya Kau berkati Tuhan. Di dalam kesehatan kami, Kau berkati Tuhan. Di dalam masa depan kami, di dalam setiap apapun yang kami rencanakan, kami yakin dan percaya, berkat-berkat yang terbaik akan Engkau nyatakan, akan Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan,
Buat kami yang saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Buat kami yang saat ini dalam keadaan kekurangan, kiranya Tuhan berikan kecukupan, bahkan kelimpahan di dalam kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan, mungkin saat ini kami dalam keadaan lemah, kiranya Tuhan berikan kami kekuatan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan terus terjadi secara sempurna di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat bangsa, buat pemerintah kami, buat negara kami, buat kota kami tercinta Tuhan, kiranya Kau mau tolong. Jadikan bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Berkati pemerintahan kami Tuhan dengan hikmat dan akal budi, sehingga mendapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Nama Tuhan dapat dipermuliakan. Kami berdoa buat kota kami tercinta Tuhan, kiranya Kau mau tolong jauhkan dari berbagai macam musibah, jauhkan dari berbagai macam huru-hara Tuhan, sehingga kami umat-Mu dapat bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan kabulkanlah. Yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, persiapkanlah dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati berkata, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang.